Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 12 Desember tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajarkan hal-hal yang berfaedah bagimu, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Namun mereka takkan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah percaya akan kebaikan. Hari-hari ini kita sedang berada pada masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan, yang tahun ini kiranya adalah sebuah kesempatan yang istimewa
dan cocok dengan momen Yubileum Pesiarah Pengharapan. Baik Advent maupun tema tahun Yubileum mengajak kita untuk melampaui kenyataan yang kita hidupi setiap hari dengan melihat masa depan, bahwa akan ada saat kita berjumpa dengan Tuhan, dan kiranya saat itu adalah saat yang penuh kemuliaan dan sukacita, bukan sebaliknya. Maka, upaya kita untuk mempersiapkan kedatangannya dengan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya adalah sebuah disiplin berguna yang diajarkan gereja kepada kita. Saudara terkasih, hari ini adalah hari istimewa, yaitu Hari Bunda Maria dari Guadalupe, Meksiko. Bunda Maria, seperti terekam dalam gambar yang sungguh ajaib dari Guadalupe, adalah bunda yang sedang mengandung. Ia adalah bunda yang sedang menanti kedatangan Sang Putra Ilahi yang akan lahir lewat dirinya sendiri, dan karena itu ia adalah juga teladan pengharapan. Harapan kita dalam Kristus tidak sia-sia. Ia dapat mengubah hidup dan hati kita agar menjadi makin berkenan kepada Bapa. Kristus menjadi sumber harapan sejati, abadi dan satu-satunya. Karena itu penantian kita dalam masa Advent ini, begitu juga hidup kita seluruhnya adalah Advent atau penantian, menjadi berharga dan penuh berkat Dia. Tuhan Yesus dalam Injil pada hari ini mengungkapkan keheranan dan kesedihannya karena hati orang-orang sezamannya yang penuh penolakan dan komentar serba tidak mengenakan. Sebab seperti mereka mengkritik Yohanes yang tidak makan dan tidak minum, serta menuduhnya kerasukan setan, begitu pula mereka mengkritik Dia yang makan dan minum sebagai pelahap, peminum, dan sahabat pemungut cukai, serta orang berdosa. Orang mengeluh ketika panas, begitu juga ketika hujan. Saat panas orang berdoa minta hujan, lalu ketika diberi hujan, orang tidak siap. Saluran air tersumbat, bahkan tidak ada sama sekali, sehingga banjir di mana-mana, sehingga orang pun minta ampun. Saudara-saudariku terkasih, mari kita belajar untuk sabar dan penuh pengharapan, pun ketika berhadapan dengan keadaan yang menyesakan dan mengecewakan. Mari kita tidak terlalu cepat menilai, berkomentar, menghakimi, dan menghukum. Sebab bisa jadi yang kita lihat dan nilai belum merupakan atau memang sama sekali bukanlah kenyataan dalam keseluruhannya. Sebab selera manusia juga berubah. Apa yang dulu kita kritik dan tolak, kini kita sukai sampai tergila-gila. Apa yang dulu kita kritik pada orang lain, kelak juga kita sendiri lakukan. Dan dengan menyakiti orang lain, mungkin juga kita menyakiti Allah sendiri. Ketika kita menolak seseorang, apalagi jika dia orang baik, mungkin kita ada dalam bahaya menolak Allah sendiri. Berpengharapanlah bahwa musuh pun bisa jadi kawan baik.
Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.